Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, apa kabar ini hari? Selalu tetap semangat luar biasa. Oke, sekarang sebelum kita duduk kita tepuk Sakeus. Tepuk Sakeus. Pendek-pendek, lari-lari, panjat pohon, lihat Yesus, duduk deh. Oke. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Saya minta salah satu untuk memimpin kita dalam doa. Ini really maju untuk memimpin kita dalam doa. Pak Guru dan teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, terima kasih karena Bapak sudah menjaga kami dari mana yang telah berita hingga pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini ya Bapak, anak-anakku mau belajar. Kiranya Bapak beri kami roh kepintaran hingga kami boleh belajar dengan baik. Ya Bapak, hanya ini permohonan kami ya Bapak yang kami sampaikan dan perkataan Yesus Kristus Tuhan dan pegang darah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita tepuk terima kasih untuk ini. Tepuk terima kasih. Adik, mulut ini mau bilang terima kasih. Oke, terima kasih ini sudah memandu kita dalam doa. Sebelum itu kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelumnya kita akan membuat kesepakatan kelas. Sebelum kita membuat kesepakatan kelas, Pak Guru tanya, cek hadirin. Kita hadir semua tak? Hadir. Oke. Kita hadir semua, tidak ada yang alfa. Kita mulai pembelajaran kita. Kita akan membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang pertama. Saya Pak Guru, jangan keluar masuk kalau sementara belajar. Oke, jangan keluar masuk sementara Belajar. Nah, yang kedua. Saya Pak Guru. Oke, Angkat tangan kalau mau bertanya. angkat tangan kalau mau bertanya. Yang ketiga, Jangan beribut. jangan beribut. Oke, yang keempat, Kalau di kelas. jangan berkelahi di kelas. Ingat itu kesepakatan kita ya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang apa? Perempuan atau laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Dalam pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari aku sebagai pribadi yang unik. Nah, unik itu kita memiliki mata, tangan, kaki, hidung, talenta itu adalah pribadi-pribadi yang unik. Pribadi-pribadi yang unik itu diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki seturut dengan citra Allah. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, coba hari ini baca. Mampu memahami diri sebagai perempuan atau laki-laki seturut citra Allah. Oke. Mampu memahami diri perempuan atau laki-laki seturut citra Allah. Yang kedua, ini Jessica baca. Mengembangkan sikap syukur dan bertanggung jawab terhadap diri sebagai citra Allah dengan saling. Oke. Yang kedua itu mengembangkan sikap syukur dan bertanggung jawab terhadap diri sebagai citra Allah. Yang ketiga, coba ini baca. Menghormati sebagai laki-laki atau perempuan. Oke, menghormati sebagai laki-laki dan perempuan. Dalam pembelajaran kita akan dihantar bagaimana kita memahami diri kita, memahami kodrat kita sebagai laki-laki dan perempuan. Setelah kita memahami diri kita, memahami kodrat kita sebagai laki-laki dan perempuan, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan yang menciptakan kita sebagai citra Allah. Setelah kita bersyukur kepada Tuhan, wujud dari syukur kita dan sebagai itu yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu menghormati sebagai laki-laki atau perempuan. Ya, oke.
Next, yang berikut. Pak Guru akan menghantar kita dalam sebuah cerita untuk semakin mengenal diri sebagai kodrat kita sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, judul ceritanya Hadiah dari Ibu. Pak Guru akan baca. Teman-teman bisa menyimak mendengar apa yang Pak Guru sampaikan. Sebentar Pak Guru akan bertanya tentang cerita ini. Bisa? Oke. Edo adalah anak laki-laki dari Ibu Maria dan Bapak Donatus. Edo kini berusia 9 tahun. Sejak kecil, jika Edo berulang tahun, ayah dan ibunya selalu memberikan hadiah mainan atau keperluan sekolah. Hadiah untuk Edo diantaranya mobil-mobilan dan pistol-pistolan, robot, pedang mainan, dan sepeda berwarna merah. Edo mempunyai adik perempuan bernama Elda. Elda berulang tahun yang ketiga. Ayah dan ibunya menghadiahkan sebuah boneka yang cantik, berambut pirang, berpita ungu, dan berbaju berbunga-bunga merah jambu. Boneka Elda juga bisa berkedip dan menyanyi jika disentuh. Setelah bermain bersama Elda, lelah dan tertidur, Edo merapikan dan menyimpan mainan mereka ke tempatnya. Ketika hendak menyimpan boneka Elda, Edo meminang atau mengelus boneka itu sambil menyanyikan lagu Nina Bobo. Edo membelai rambut boneka itu dan terus meminangnya. Ketika Ibu Edo melihat hal itu, ibu menegur Edo dan meminta Edo untuk tidak melakukannya lagi. Edo berhenti meminang boneka itu, kemudian menempatkan boneka milik Elda pada tempatnya. Sampai di sini ceritanya Pak Guru akan tanya. Di dalam cerita, sebelum menjawab cerita sebentar, langsung angkat tangan menjawab. Ingat kesepakatan kelas. Oke. Di dalam cerita, tokoh-tokoh siapa saja yang terdapat dalam cerita tersebut? Siapa? Ibu Maria, Bapak Donatus, Edo dan Elda. Ibu Maria, Bapak Donatus dan Edo dan Elda. Di dalam cerita, Edo berulang tahun. Edo mendapatkan hadiah dari ibu. Itu hadiah apa? Saya Pak Guru, mobil mainan, robot-robotan, pedang mainan, sepeda berwarna merah. Oke, sepeda berwarna merah, robot-robotan, mobil-mobilan. Sedangkan yang kedua, Elda, ketika Elda berulang tahun, Elda mendapatkan hadiah apa? Saya Pak Guru, boneka. Boneka. Apa lagi? Boneka itu warna hitam, warna apa? Putih. Boneka berwarna Pirang. Oke. Di dalam cerita, ketika Edo memainkan bonekanya Elda, ibu marah kepada Edo. Kenapa dia marah kepada Edo? Karena bukan kodrat perempuan. Karena bukan kodrat. Edo bermain apa? Boneka. Edo bermain boneka miliknya Elda. Karena boneka itu dimain yang wajar mainkan adalah perempuan. Mengapa ibu melarang Edo bermain bola? Karena boneka itu tidak sesuai dengan kodratnya Edo. Edo itu sebagai apa dia? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Ajaran apa yang terkandung dalam cerita tersebut? Ada yang tahu? Coba. Ajaran apa yang terkandung dalam cerita? Ajaran apa yang terkandung di dalam cerita? Sebut saja. Coba. Ajaran apa yang terkandung
terkandung dalam cerita? Ajaran apa? Coba ini baca ajaran yang apa yang terkandung dalam cerita tersebut. Kita diajak untuk menerima diri kita seutuhnya, berlaku sesuai dengan kontrak kita baik sebagai perempuan maupun laki-laki. Ajaran yang terkandung dalam cerita itu, kita diajak untuk menerima diri kita seutuhnya sebagai laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan harus menerima dirinya seutuhnya sebagai perempuan. Jangan lihat lagi gaya laki-laki kas pendek rambut, saya juga mau ikut. Itu tidak sesuai dengan kodrat sebagai perempuan. Laki-laki juga begitu. Karena lihat perempuan cantik pakai lipstik, pakai bibir merah, dan juga laki-laki ikut pakai rok. Itu sesuai dengan kodrat laki-laki tidak? Ya. Tidak sesuai. Oke. Next kita berikut. Perbedaan laki-laki dan perempuan baik secara fisik, segi kejiwaan maupun sebagai kodrat. Contohnya perbedaan fisik atau jasmani. Contohnya suara. Suara perempuan apa? Lebih halus. Suara laki-laki? Suara besar. Suara bass. Contohnya pokok suara bass. Perbedaan kelamin. Pasti perbedaan kelamin berbeda toh? Yang kedua, perbedaan kejiwaan, emosi dan perasaan. Biasanya laki-laki itu cepat emosi. Ya, cepat emosi. Tapi perempuan menggunakan perasaan. Dia banyak menimbang ketika dia marah, konsekuensinya apa. Ketika saya pukul lepuk sampai anak, konsekuensinya apa. Ketika saya pukul sampai adik, konsekuensinya apa. Kalau laki-laki, dia tidak pikir di luar yang konsekuensi. Yang penting saya pukul dulu. Ya, saya lapis dulu. Nah, itu menggunakan emosi. Cara berpikir. Kalau laki-laki punya cara berpikir luas sekali, tidak ada ujungnya. Tapi kalau perempuan, dia lebih kecil lagi berpikir. Ya, dia lebih kecil. Kenapa lebih kecil berpikirnya? Nanti tujuannya yang dicapai itu jelas. Contohnya, saya harus belajar supaya pintar. Dia akan bertekun untuk belajar supaya mencapai kesuksesan. Kalau laki-laki banyak pilihan, dia pikir satu, sebentar lagi 15 menit, dipikir lagi. Jadi tidak jelas apa tujuannya, dia lebih luas pemikirannya. Oke. Tugas dan peran. Tugas dan peran. Itu berbeda tugas dan peran laki-laki. Pada laki-laki tidak mungkin perempuan bisa membangun rumah toh? Perempuan. Tugas dan peran sebagai laki-laki itu di dalam rumah tangga berperannya apa? Sebagai kepala keluarga. Perbedaan kodrat. Aku mau tanya di sini perempuan. Laki-laki bisa mengandung tidak? Tidak. Laki-laki bisa menyusui tidak? Tidak. Tidak dong? Berarti yang bisa menyusui dan mengandung perempuan. Di dalam perbedaan ini, berdasarkan nilai-nilai Kristiani, kita diajak untuk mengembangkan sikap-sikap kita sebagai baik sebagai perempuan maupun sebagai laki-laki. Misalnya, perempuan memiliki sikap manis keibuan. Biasanya perempuan itu manis keibuan. Yang berikut, kenapa dilayar ya? Manis keibuan. Suka merawat. Ada di sini yang suka merawat tidak? Suka. Perempuan suka merawat. Suka tidak? Suka. Menyukai keindahan dan kreatif. Perempuan itu selalu menyukai keindahan dan kreatif. Sebagai laki-laki memiliki sikap kebapaan, melindungi kerja keras. Laki-laki itu punya kebapaan, melindungi. Ketika perempuan itu mengalami musibah, harus laki-laki melindungi, menjaga ya.
yang suka bekerja keras. Ingat, laki-laki harus bekerja keras ya. Jangan seperti lembut seperti ini, harus bekerja keras. Jadi tulang laki-laki lebih kuat daripada tulang perempuan. Ya. Oke. Sekarang kita akan masuk dalam perenungan kitab suci. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Ya, lebih dalam lagi. Supaya kita semakin memahami diri kita sebagai perempuan dan laki-laki. Ya. Coba buka kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Bab 1 ayat 26 sampai 27. Coba buka. Sudah? Kita bersama-sama membacanya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Berarti kitab Kejadian berkisah tentang apa? Penciptaan manusia. Manusia itu laki-laki dan perempuan. Oke. Sebagai panduan, Pak Guru akan buat dalam 2 kelompok. Kelompok pertama dan kelompok kedua. Kelompok pertama mengerjakan tugas 1 dan 3. Tugas 1 dan 3. Sedangkan kelompok 2 dan 4. Oke. Nah, Pak Guru buat ini apa? Bagikan ini kertas HPS. Nanti ditulis di kertas HPS dan dipresentasikan. Bisa? Saya Pak Guru kasih waktu 10 menit. 10 menit. Tulis. Langsung tulis dia punya, jangan tulis soalnya. Langsung tulis dia punya jawaban. 10 menit. Bisa sambil membaca kitab suci, bisa menggunakan pikiran sendiri. Ya, tuangkan. Contohnya itu menurut kisah di atas bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Bisa buat dalam bentuk cerita. Ya, apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Diskusi. Guru melatih kamu untuk belajar berdiskusi. Coba berdiskusi. Ke situ, di sini. Kasih mereka di kursi ya. Ya. Latih otak berpikir. Tulis ya. Tulis ya, coba.
Oke. Sisa 3 menit. Coba. Sudah? Berikan tiga contoh perbuatan manusia sesuai dengan martabatnya sebagai citra. Nah, kelompok 2 itu 2 dan 4. Sedangkan kelompok 1, 1 dan 3. Ya, kelompok 1. Sudah? Apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah?
Sudah? Oke. Saya minta dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kelompok. Lanjut. Di sana lagi bos. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun teman saya membacakan soal. Menurut kisah di atas, bagaimana Tuhan merancang dan menciptakan manusia? Menurut gambar dan rupanya. Apa tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia yang telah diciptakan seturut citra Allah? Untuk menjaga ciptaan. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Oke, kita berikan tepuk hebat. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, dari kelompok 2. Nah. Oke, kelompok 2. Mulai. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menyaksikan hasil diskusi kelompok kami. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, berarti Allah memberi. Coba. Ayo. Apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan masih kosong, dan Allah merancang untuk menciptakan tumbuhan, hewan, dan manusia. Berilah 3 contoh perbuatan manusia yang sesuai dengan martabat sebagai citra Allah. Merawat, menyayangi, dan mengasihi. Sekian presentasi kami dari kelompok 2. Oke. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, luar biasa. Oke. Kita masuk dalam bagaimana Allah merancang manusia, bagaimana Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Yang pertama itu, manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupanya sebagai pencipta. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sangat diistimewakan oleh Tuhan. Berarti manusia itu sangat istimewa. Kenapa? Istimewa kenapa? Karena manusia diciptakan seturut dan rupa gambar Allah sendiri. Manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah, berarti Allah memberikan martabat yang luhur kepada manusia dan mengangkat manusia sebagai wakil yang menampakkan wajahnya. Di pihak lain, manusia dipanggil untuk hidup seturut kehendak Allah. Jadi kita diberi martabat yang luhur. Nah, jadi kita hadir di dunia ini, kita menampakkan wajah Allah. Dan segelus kita dipanggil sebagai citra Allah untuk saling menopang, saling menjaga, dan saling menghargai dalam kehidupan kita. Oke. Tugas manusia sebagai citra Allah adalah mengolah, melestarikan alam semesta. Tugas manusia itu memelihara, mengolah alam semesta itu yang merupakan ciptaan Tuhan. Oke. 3 contoh perbuatan manusia sebagai citra Allah.
yaitu mengampuni orang yang bersalah, mengasihi dan membantu orang miskin yang kelaparan atau mendapat musibah, menjalin persaudaraan dengan orang-orang di sekitar kita. Sebagai citra Allah itu kita saling menjaga, saling menolong, saling memahami, mengasihi. Ya, sebagai kodrat laki-laki, sebagai kodrat perempuan, kita dipanggil untuk saling melengkapi sebagai citra Allah. Ketika teman-teman laki-laki susah, harus saudara perempuan harus membantu saudara laki, dan sebaliknya juga. Ketika saudara perempuan kita meminta bantuan kepada kita sebagai laki-laki, maka saudara laki-laki harus saling membantu. Baik adik-adik yang terkasih, kita harus semakin mengenal diri kita sebagai laki-laki dan perempuan, sehingga kita bertindak sesuai dengan kodrat kita sebagai laki-laki dan perempuan. Pemura akan memberikan bacaan kitab suci yang kita selalu ingat. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata. Artinya di sini bahwa Tuhan mengingatkan kita sebagai ciptaannya untuk memelihara, menjaga, dan melestarikan ciptaan Tuhan. Dan sekaligus sebagai laki-laki dan perempuan harus saling menghormati dan saling menjaga. Oke. Nah, sebelum itu, aku ingatkan lagi sebagai citra Allah yang memiliki perbedaan kodrat, yaitu kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. Perempuan harus memahami kodratnya sebagai perempuan dan berperilaku sebagai perempuan. Yang kedua, laki-laki harus semakin memahami kodratnya sebagai laki-laki. Dia harus berperilaku sebagai laki-laki dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, perempuan tidak boleh mengubah kodratnya sebagai perempuan. Contohnya permainan laki-laki harus dilakukan oleh perempuan, dan sebaliknya juga. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang pembelajaran tentang laki-laki dan perempuan sederajat sebagai citra Allah. Dan sampai di rumah tolong pelajari supaya minggu depan kita bertemu, kita akan membahas laki-laki dan perempuan sederajat. Oke. Sebelum kita menutupi pembelajaran kita, mari kita menutupi dengan doa yang dipimpin oleh Jesse. Kamu dan teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa karena Bapa sudah menjaga kami dari pagi hingga pada siang ini. Ada siang hari ini ya Bapa, anak-anakmu mau keluar. Ya Bapa, tuntun sertai kami agar boleh pulang dengan baik ya Bapa. Hanya ini doa dan harapan kami ya Bapa, demi pengantaran Yesus Kristus Tuhan dan pengantar kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tepuk terima kasih. Hati ini, mulut ini mau bilang Terima kasih Desi. Oke. Terima kasih untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.